Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam damai dan sukacita selalu di hati kita. Pada saat ini mempelai ingin menyaksikan tentang penglihatan mempelai yang terjadi kemarin malam Bapak Ibu di waktu subuh. Dan ini roh mengingatkan kepada mempelai menyaksikannya bagi kita ya Bapak Ibu, membagikannya bagi kita. Tetapi mempelai ingin mengulang kembali karena penglihatan ini ada hubungannya dengan penglihatan di tahun 2020-2021 tentang sebuah kapal yang mewah, yang indah, yang mendarat tiba-tiba Bapak Ibu di pinggiran lautan, di tepi lautan. Nah, pada saat itu, jikalau ada yang mengikuti kesaksian mempelai, pasti tahu, ya. Jadi kapal yang mewah itu tiba-tiba mendarat pada saat mempelai dan temannya mempelai, ya, lagi pegang kamera. Dia lagi motret mempelai, ya. Pada saat itu lagi gaya-gaya di tepi pantai, ya. Karena mempelai suka foto-foto, ya. Jadi pada waktu itu Bapak Ibu, tiba-tiba kapal mewah itu mendarat tiba-tiba di tepi pantai itu dan mempelai foto, ya. Ambil pemandangan itu, mempelai katakan itu kapal mewah, ya. Tiba-tiba mendarat di tepi pantai itu. Dan mempelai foto-foto ya Bapak Ibu di depan kapal tersebut karena mewah. Ya, semua dindingnya dipenuhi dengan kaca-kaca, mewah Bapak Ibu, sangat mewah. Tetapi orang-orang tidak tertarik untuk naik kapal tersebut. Semua orang pada sibuk. Di tepi pantai itu ada yang makan minum, ada yang berbelanja, ada yang nongkrong-nongkrong, ada yang berjemur, dan mempelai pada waktu itu aktivitas mempelai foto-foto, dan mempelai foto di depan kapal tersebut. Nah, tiba-tiba kapal tersebut hilang, dan muncullah kapal yang hitam berbentuk kodok, hitam Bapak Ibu, bulat bentuknya seperti kodok, dan terbukanya itu dari atas. Jadi kapal itu terbukanya dari atas. Ada bulat, tiba-tiba Bapak Ibu keluar orang-orang yang berbaju hitam di kapal itu dan menangkap orang-orang yang ada di daratan itu dan membuang orang-orang itu di dalam kapal hitam itu, dan mempelai lari ke tengah-tengah lautan, dan banyak orang pada waktu itu lari ke arah kanan, ya, bersembunyi di goa-goa Bapak Ibu, ya, di gunung-gunung batu di tepi lautan tersebut. Step kedua, penglihatan kedua terjadi beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu. Kapal itu sudah dipenuhi dengan mempelai Kristus, dengan kekasih-kekasih Kristus, sahabat Tuhan. Sangat bercahaya kapal tersebut, ya. Dan mempelai melihat ada bucan lorina di pinggir pintu, ya, lagi bersandar santai di pinggir pintu tersebut, dan mempelai ada di pinggiran bagian belakang kapal itu, ya. Dan mempelai berteriak, naik cepat. Nah, dan Bapak Ibu, tiba-tiba kapal tersebut ditutup pintunya oleh Bapak Yahweh, dan banyak orang sudah berada di depan pintu tersebut, tidak bisa masuk Bapak Ibu. Karena apa? Baju mereka Bapak Ibu sangat compang-camping dan berbentuk seperti zombie Bapak Ibu, tidak karuan, ya, compang-camping bajunya, sehingga Bapak Yahweh tiba-tiba menutup pintu tersebut dan tidak boleh mereka masuk, ya. Dan orang-orang pada saat itu berteriak ingin masuk Bapak Ibu. Nah, dan kapal itu pergi. Terus kemarin malam mempelai melihat Bapak Ibu seperti ini. Kapal itu Bapak Ibu sudah berada di tengah lautan pada saat ini. Berlayar di tengah lautan, ya. Kapal tersebut yang mempelai lihat step pertama, kapal mewah mendarat, tetapi tidak ada satupun orang yang mengubrisnya, termasuk mempelai. Mempelai cuma ambil foto-foto saja, ya, di depan kapal tersebut, sehingga mempelai lari seorang diri di lautan. Padahal mempelai tidak tahu berenang, dan mempelai di alam ini penglihatan alam roh, dan mempelai sendiri seorang diri berenang Bapak Ibu. Di alam roh itu mempelai mahir berenang. Coba di alam dunia nyata tidak, ya. Di alam roh itu mempelai cepat berenangnya, ya, sampai di tengah lautan, sehingga mempelai terselamatkan, sehingga mempelai tidak dimasukkan ke dalam kapal yang berbentuk kodok itu, yang hitam itu Bapak Ibu, yang sudah mendarat. Banyak mereka mendarat, ya, dan menangkap orang-orang yang ada di daratan itu, sehingga banyak yang ditangkap dan terjadi jeritan, ya, jeritan yang sangat memilukan hati. Mempelai melihat ke belakang begini, mempelai lihat, aduh, orang-orang itu dibuang Bapak Ibu seperti sampah, dibuang ke dalam kapal itu. Mempelai sudah berada di tengah lautan dan mereka tidak melihat mempelai. Nah, step yang ketiga ini, kapal itu sudah mendarat di tengah lautan Bapak Ibu, dan tiba-tiba di tengah lautan itu mempelai melihat keluar jendela ada banyak tangan-tangan hitam, ya. Tangan-tangan itu berbentuk seperti tangan-tangan
seperti burung, seperti burung ya, tangan-tangan itu begini mencengkram, bukan tangan manusia, tetapi tangan itu seperti burung, warnanya hitam ya Bapak Ibu, seperti tangan burung atau tangan kadal ya, seperti itulah tangan hewan ya, tapi jari-jarinya itu 5. Mereka menahan kapal itu agar jangan pergi Bapak Ibu. Jadi tangan-tangan itu sangat banyak, tangan-tangan hitam itu naik di atas kapal, di pinggiran kapal itu, menahan kapal itu agar jangan pergi. Ya, padahal kapal itu sudah di tengah lautan. Dan mempelai lihat tangan-tangan tersebut Bapak Ibu berubah jadi seperti akar pohon yang merambat di kapal tersebut. Sehingga Bapak Yahweh mengatakan pada waktu itu ya Bapak Ibu, jelas sekali, singkirkan tangan-tangan itu dari kapal ini karena kamu tidak layak. Singkirkan tangan-tangan itu dari kapal itu karena kamu tidak layak. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan tiba-tiba mempelai, setelah itu Bapak Ibu, mempelai sudah berada di daratan. Mempelai lihat, mempelai sudah ada di daratan. Dan mempelai lihat lagi ada satu kapal yang tiba-tiba muncul pada waktu itu Bapak Ibu. Kapal yang sangat besar, dan di dalam kapal itu banyak pintu-pintunya dan jendela-jendelanya. Tetapi yang anehnya di kapal itu Bapak Ibu, belum dia mendarat ke lautan, sudah keluar ular yang sangat banyak di dalam kapal tersebut. Jadi dari dalam kapal itu Bapak Ibu meluncur ular-ular yang sangat banyak, ular besar sekali, ular kecil, sampai yang mengemudi ular itu adalah ular juga yang berkepala 3, berkepala 6, berkepala sampai banyak Bapak Ibu yang mengemudikan kapal tersebut. Aneh penglihatan mempelai, bukan? Aneh Bapak Ibu. Dan kaget mempelai di alam roh itu, loh kok penumpangnya ular? Dan yang mempelai lihat yang mengemudikannya ular berkepala, tapi yang pengemudinya ini ular berkepala 3, 6, banyak kepalanya Bapak Ibu, karena pengemudinya mengeluarkan kepalanya dari kapal tersebut. Karena mempelai tanya, siapa pengemudinya ini, kapal ini? Nah, di alam roh ini, jadi keluarlah itu ular itu menyapa mempelai, saya Lucifer. Nah, kaget Bapak Ibu. Nah, penglihatan kemarin subuh ya, kemarin malam subuh-subuh terjadi. Nah, seperti itu penglihatan mempelai, dan ular-ular itu sangat lincah Bapak Ibu ya, dia naik dari laut ya, dia naik ke daratan sangat cepat Bapak Ibu ya, ada yang lain terbang, ada yang lain berenang Bapak Ibu ya, sehingga manusia-manusia tanpa sadar mereka dirasuki roh ular yang sangat angkuh ya, yang senantiasa menyesatkan pikiran mereka, pandangan mereka, mata rohani mereka Bapak Ibu ya, tidak dibukakan sama sekali tentang kebenaran daripada dunia Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus itu. Buta Bapak Ibu. Jadi orang-orang Bapak Ibu yang tertinggal di zaman Antikris itu Bapak Ibu buta mata rohaninya, dan mereka menganggap selama ini yang mereka pegang Bapak Ibu adalah benar ya. Dan kita bintang-bintang Bapak Yahweh yang sudah bercahaya-cahaya ini mereka katakan sebagai penyesat. Nah, seperti itulah yang terjadi 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Ahli-ahli kitab dan ahli-ahli Taurat ini mengatakan Tuhan Yesus memakai roh Beelzebul ya, roh setan ya, sehingga bekerja sama dengan pemerintah pada waktu itu, kerajaan pada waktu itu ya, membunuh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan manusia lebih memilih Barabas daripada Tuhan Yesus, karena manusia jahat Bapak Ibu. Pada intinya manusia kalau tidak mengenal kebenaran, roh yang mencintai dan cinta kasih itu, manusia itu jahat, licik hatinya, dan karakternya, perilakunya jahat. Manusia dari zaman dulu, apalagi zaman sekarang ini Bapak Ibu, lebih memilih yang jahat daripada yang baik, yang benar daripada yang jahat. Mereka lebih memilih yang jahat Bapak Ibu. Dari zaman dahulu sampai zaman saat ini, manusia lebih memilih penjahat daripada jalan Tuhan Yesus. Karena jalan Tuhan Yesus adalah jalan yang sangat susah Bapak Ibu, bayar harga pikul salib. Sedangkan jalan seorang penjahat sangatlah gampang dan mudah, karena menikmati kenikmatan dunia ini. Oh haleluya.